Perkenalkan, nama saya Erwati. Saya dari Prodi D3 Kebidanan, semester 3, Fakultas Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Kudus. Baik, di sini saya akan menyampaikan atau memberikan konseling tentang pemberian zat besi pada ibu nifas, pemberian ASI eksklusif, dan pemberian vitamin A. Yang pertama yaitu saya akan memberikan tentang konseling zat besi. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian, terus ada kebutuhan zat besi pada ibu nifas. Definisi dari zat besi adalah suatu zat dalam tubuh manusia yang erat dengan ketersediaan jumlah darah yang diperlukan. Yang kedua yaitu ada kebutuhan zat besi untuk ibu nifas. Dosis yang diberikan adalah sehari 1 tablet atau 60 mg besi elemental dan 0,25 mg asam folat. Disarankan untuk ibu nifas meminum tablet Fe supaya tidak terjadi anemia dan memberikan ASI pada bayinya dengan maksimal. Yang ketiga yaitu ada waktu dan cara minum. Setelah melahirkan adalah waktu yang tepat untuk minum tablet Fe dan 1 jam sebelum makan atau perut masih kosong. Jangan dicampur atau diminum dengan teh, susu maupun kopi. Terus yang ketiga ada makanan yang mengandung zat besi. Ada kacang kedelai, kangkung, terus daging merah, bayam, dan ikan. Baik, tentang pemberian konseling tentang zat besi itu kita di akhir sesi seperti ini kita itu harus memberikan pertanyaan atau kita mengevaluasi apakah ibu nifas tersebut sudah paham yang kita sampaikan. Bisa seperti begini ya, saya contohkan. Apakah ibu sudah mengerti tentang zat besi? Kalau mengerti, coba sebutkan pengertian zat besi itu apa ya ibu? Nah, seperti itu. Kita evaluasi kembali dari materi yang kita berikan, kita evaluasi kepada ibu. Kita tanyakan apa ibu sudah paham atau tidak. Seperti itu. Materi yang kedua yaitu tentang pemberian ASI eksklusif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ASI eksklusif itu apa. ASI eksklusif yaitu pemberian ASI selama 6 bulan tanpa dicampur dengan tambahan cairan lain seperti susu formula, air teh, air putih, madu, dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, dan lain-lain. ASI eksklusif pada umumnya diberikan pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Terus ada manfaat ASI bagi ibu. Yang pertama yaitu membantu mempercepat pengembalian rahim ke bentuk semula. Yang kedua mencegah kanker payudara. Yang ketiga menyusui secara teratur akan menurunkan berat badan ibu. Yang keempat yaitu memberikan secara puas, bangga, dan bahagia pada ibu. Yang kelima ada isapan bayi akan merangsang prolaktin yang menghambat terjadi ovulasi atau pematangan kulit sehingga penunda kesuburan atau yang sering terjadi yaitu KB mal atau LAM. Terus yang ketiga ada manfaat ASI bagi anak. Yang pertama yaitu ASI mengandung protein untuk mencegah bayi dari alergi. Yang kedua, ASI meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Yang ketiga, ada ASI sebagai zat antivirus dan bakteri. Yang keempat, ASI lebih mudah diserap dan dicerna oleh usus bayi. Terus ada yang kelima itu ada ASI mengandung selenium yang melindungi gigi dari kerusakan. Terus ada kandungan ASI. Yang pertama kandungan ASI yaitu ASI mengandung
laktosa lebih tinggi dibanding susu buatan. Yang kedua, mengandung zat pelindung. Yang ketiga, terus ada ASI tidak mengandung beta laktoglobin yang menyebabkan alergi pada bayi. Terus ada keunggulan ASI eksklusif dibanding susu formula. Yang pertama, ASI mengandung kolostrum. Terus yang kedua, ASI lebih terjamin kebersihannya. Yang ketiga, kandungan lemak dan protein lebih mudah diserap. Yang keempat, ASI merupakan karunia Tuhan secara gratis. Yang kelima, mengandung vitamin A, B, C, dan D. Terus ada zat besi, kalsium lebih banyak dari sulfur. Baik, itu adalah materi konseling yang biasanya diberikan kepada ibu nifas untuk konseling pemberian ASI eksklusif. Baik, sebelum itu jangan lupa kita evaluasi kembali, kita tanyakan kepada ibu seperti pertanyaan sebagai berikut. Bisa seperti ini ya pertanyaannya. Sebutkan definisi ASI eksklusif atau pengertian ASI eksklusif itu apa. Terus ada sebutkan keuntungan ASI bagi bayi. Terus ada sebutkan 3 tanda bayi cukup ASI, seperti itu. Baik, materi yang ketiga yaitu pemberian konseling vitamin A pada ibu nifas. Yang pertama itu ada definisi atau pengertian dari vitamin A. Vitamin A adalah vitamin yang larut lemak yang pertama ditemukan. Terus ada peran vitamin A bagi ibu nifas. Yang pertama yaitu meningkatkan kandungan vitamin A untuk ASI. Yang kedua, bayi lebih kebal dan jarang kena penyakit karena infeksi. Yang ketiga, kesehatan ibu lebih cepat pulih setelah melahirkan. Terus ada jumlah vitamin A pada ibu nifas. Kapsul vitamin A diberikan sebanyak 2 kali 2000 dalam kurun waktu 2 hari berturut-turut pada masa nifas. Yang pertama yaitu 1 kapsul vitamin A warna merah diminum segera setelah melahirkan, dan yang kedua yaitu 1 kapsul vitamin A warna merah kedua diminum pada hari berikutnya minimal 24 jam setelah kapsul pertama. Terus ada sumber pangan yang mengandung vitamin A. Sumber pangan vitamin A itu yang pertama ada dari hewani seperti hati, kuning telur, susu, mentega, minyak ikan, dan keju. Terus yang dari nabati yaitu buah-buahan yang berwarna kuning atau jingga seperti wortel, pepaya, atau mangga. Terus ada paprika merah, terus ada kangkung, semangka, bayam, jambu, dan belewah. Terus baik, sepertinya materi untuk vitamin A, konseling vitamin A yang biasanya diberikan pada ibu nifas cukup itu. Terus jangan lupa kita evaluasi kembali pada ibu. Kita tanyakan pertanyaan-pertanyaan kecil seperti pengertian vitamin A, terus berapa dosisnya, seperti itu. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.